sama ibunya. Setelah bertahun-tahun muqamin, saudara ayahnya datang menjemputnya pulang ke Mekah dan tinggal bersama keluarga ayahnya. Di sanalah kaum kedudukan nasab dan kemuliaan Saibah yang sesungguhnya. Salma yang semula keberatan karena ia tak ingin berpisah dengan anak satu-satunya ini. Namun untuk kepentingan dan masa depan Saibah sendiri, Salma pun merelakannya. Sejak itulah Saibah yang ketika tiba di Mekah dipanggil Abdul Muttalib, karena orang-orang mengira dirinya adalah Abdul atau budaknya Muttalib. Kelak ia menjadi salah seorang pemimpin Quraisy yang disegani, menjadi bangsawan paling berwibawa yang pernah dimiliki kaum Quraisy. Keinginan Aminah untuk membawa Muhammad ke tanah leluhur di Madinah tentu didukung penuh oleh Abdul Muttalib. Sesungguhnya ia juga ingin ikut serta karena ia sendiri pun rindu pada keluarga di sana. Namun karena tanggung jawabnya sebagai pemimpin tidak bisa ditinggalkan, terpaksalah ia membatalkan niatnya. Berangkatlah Aminah, Muhammad dan Ummu Aiman, seorang budak perempuan yang digelar ayah Muhammad. Mereka pergi dengan mengikuti rombongan kafilah yang berangkat ke Madinah. Setibanya di Madinah, Aminah langsung menuju perkampungan Bani Najjar. Di sanalah Muhammad berkenalan dengan segenap familinya, mulai dari paman-pamannya, sepupu hingga para pembesar Bani Najjar. Betapa senangnya Muhammad mengetahui bahwa dirinya memiliki saudara yang sangat banyak jumlahnya, saudara-saudara yang menyayanginya dan selalu mengajaknya bermain sepanjang hari. Selama menetap di Madinah, baru kali ini Muhammad merasakan dirinya seutuhnya. Ia bukan lagi bocah kecil yang sebatang kara, karena tinggal di sebuah kampung yang jauh dari tanah kelahiran dan jauh dari keluarga dan kerabat. Di Madinah, Muhammad kecil seakan mendapatkan segalanya: cinta yang hangat dari keluarganya, senyum manis sang bunda, dan keindahan alam Madinah dengan udara segarnya. Berbeda dengan Mekah yang memiliki temperatur yang panas, kering, dan dipenuhi oleh padang pasir yang masih rawan. Madinah ada tempat sempurna bagi Muhammad. Aminah juga kerap bercerita tentang ayahnya Abdullah, bagaimana sikapnya, tutur katanya, kesopanannya, terlebih-lebih menggambarkan bagaimana Abdullah adalah seorang yang sangat penyayang. Muhammad mendengar dan mencamkan kalimat bundanya dengan seksama dan tenang. Di wajahnya tergambar kebahagiaan karena membayang rupa ayahnya yang sedang tersenyum padanya. Ia memang seorang anak yang istimewa, pikir Aminah. Hingga tak terasa telah lebih dari sebulan Muhammad menetap di Madinah. Kini tiba saatnya Muhammad kembali ke Mekah, karena rombongan kafilah yang mengikutinya pun telah selesai berdagang dan akan keluar meninggalkan Madinah. Muhammad pun akhirnya pulang bersama Aminah dan Ummu Aiman. Madinah yang diam-diam dicintainya telah meninggalkan banyak kenangan manis dan indah. Madinah yang diam-diam dan kerap dirindukan Muhammad, dan karena itu seakan-akan selalu ingin membawa Muhammad kembali lagi ke Madinah dengan membawa sejuta cinta. Karena tempat inilah ia mendapatkan cinta dan kehangatan. Kelak setelah Muhammad menjadi rasul, ia akan kembali lagi ke tempat yang pernah dicintainya ini dengan disambut penuh cinta oleh penduduknya. Jamaah Jumat rahimakumullah, perjalanan kembali ke Mekah kali ini dilalui dengan hati yang cukup berat. Muhammad masih menyimpan rindu pada Madinah, tapi ia tahu ia harus kembali ke Mekah. Namun tentu saja ia tidak tahu bila di sana sebuah takdir besar tengah menantinya, juga sebuah takdir pilu yang tengah menunggunya dengan diam dalam perjalanan pulang ini. Cuaca buruk berupa angin kencang disertai badan pasir rupanya menghadang rombongan kafilah ini di tengah perjalanan. Semua anggota rombongan masing-masing berdoa agar cuaca buruk ini segera berlalu. Karena biasanya bila terjadi badai, maka kesehatan fisik mereka yang lemah akan segera terkena imbasnya. Benar saja, udara panas ini tak kuasa ditanggung Aminah yang memang fisiknya tidak dalam kondisi prima. Ia jatuh sakit. Betapa cemasnya Ummu Aiman, karena di tengah perjalanan yang sangat tidak nyaman ini, badan Aminah tiba-tiba panas tinggi. Beberapa kali ia tidak sadarkan diri. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan ini, maka Ummu Aiman mengambil keputusan untuk berhenti di suatu tempat yang ada pepohonan.
Namun rombongan kabilah besar itu tidak mungkin berhenti hanya karena ada satu orang anggotanya yang jatuh sakit. Maka dia terpaksa Aminah, Ummu Aiman dan Muhammad ditinggalkan. Sepeninggal rombongan, Ummu Aiman bertambah cemas. Wajahnya terlihat tegang dan gelisah. Ia merasa tidak bisa menangani sakit Aminah yang kian cepat bertambah parah. Apa yang bisa dilakukan seorang budak perempuan yang tak punya pengalaman apa-apa di tengah gurun yang sepi dan tandus ini? Ummu Aiman memandang wajah Muhammad dengan kesedihan berlipat-lipat. Kasihan sekali anak ini, pikirnya. Ia yakin sejak masih dalam kandungan dan kini menyaksikan bagaimana bundanya tengah berbaring tak berdaya, tanpa teman dan sanak saudara. Muhammad kecil yang usianya tak lebih dari 6 tahun ini menyaksikan semua itu. Batinnya diremas kesedihan, air matanya jatuh satu persatu, pandangannya penuh sayang dan kelembutan. Tangannya yang kecil memijiti kepala bundanya dengan rasa sayang. Air mata memang jatuh ke pipi, namun wajah yang dan suara Muhammad hanya bergetar sedikit. Isak tangisnya hanya terdengar lirih. Berbeda dengan Ummu Aiman yang malah suara tangisnya lebih keras. Kecemasannya melebihi kecemasan Muhammad dan ketakutannya melampaui ketakutan Muhammad bila ditinggal pergi selamanya. Barangkali ketenangan hati Muhammad kendati tengah menghadapi saat-saat terakhir bundanya. Dikarenakan ia sudah mencapai taraf kecerdasan emosional yang sempurna. Banyaknya kesedihan dan kehilangan yang sudah dirasakannya, bahkan sejak ia belum dilahirkan, telah menempatnya menjadi pribadi yang kuat, tenang dan cara berpikir yang tetap terstruktur. Kendati umurnya tak lebih dari 6 tahun, namun ia telah menemukan pemikiran dewasanya bahwa ia harus mampu menahan gejolak emosi, apapun emosi itu dan bagaimanapun emosi itu terjadi. Terlebih lagi Muhammad telah menyadari lebih dari semua itu adalah sikap ikhlasnya, bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah bukan miliknya, semua itu ada pemiliknya yang bisa diambil kapan saja. Ia hanya dituntut untuk bersikap tidak memiliki selain apa yang sudah dimiliki Tuhan, tidak punya daya selain kekuatan Tuhan, dan tidak punya keinginan selain maunya Tuhan. Tak seorang pun manusia pun mampu mencapai kecerdasan emosi sekaligus spiritual seperti ini pada usia semuda ini, jika bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Aminah dengan segala daya akhirnya meraih kepala Muhammad dan mencium pipinya. Senyum bahagia terukir dengan indah pada wajah lembutnya, seakan ia ingin pergi meninggalkan dunia ini dengan hati yang lapang dan ikhlas. Kalimat perpisahan mengalir dengan lambat dan tenang, lalu satu persatu napasnya menghilang, dan akhirnya Tuhan telah menjemput insan suci dan mulia ini untuk segera bertemu dengan suami tercintanya. Kepergian Aminah seakan membawa pergi sebuah misteri besar di kehidupan Muhammad. Mengapa bundanya juga harus pergi secepat itu? Belum lama Muhammad tinggal berdua, mengecap kasih sayang bunda. Mengapa kini Tuhan telah memanggilnya pulang? Apa rencana Tuhan selanjutnya? Siapa kini yang menjadi tempat bergantung bagi Muhammad? Siapa lagi yang akan mencurahkan cintanya, memberi perhatian dan menjaganya? Melihat kematian Aminah, Ummu Aiman tak kuasa menangis dan kepedihannya. Ia terseduh-seduh sambil memeluk Muhammad. Oh, kasihan kau nak, usiamu masih kecil, tapi kini kau telah yatim piatu. Malangnya nasib menak, demikianlah kata Ummu Aiman. Sejarah mencatat bahwa setelah kematian Aminah, Ummu Aiman membawa jasadnya ke desa Abwa dan di sana Aminah dikebumikan. Setelah menguburkan Aminah, Ummu Aiman dan Muhammad kembali ke Mekah dengan membawa kabar nestapa. Kepulangan Muhammad disambut sang kakek Abdul Muthalib dengan hati yang hancur. Ia sungguh tidak bisa membayangkan cucu yang paling dicintainya telah menjadi yatim piatu dalam usia yang dini dan waktu yang cukup singkat. Nasib abad gerangannya tengah menanti Muhammad. Abdul Muthalib bertekad untuk dapat membahagiakan Muhammad. Maka diasuhnya Muhammad seorang diri kendati usianya telah uzur.
namun karena cintanya sedemikian besar memelihara Muhammad serasa memberi energi baru pada Abdul Muthalib. Beberapa hikayat menyebut usia Abdul Muthalib sekitar 90 tahun, namun ia seperti muda kembali. Semangat lagi tekadnya yang besar untuk mencurahkan segenap cinta kepada cucu tersayang membuatnya tak merasa tua. Menakjubkan memang melihat bagaimana energi cinta mampu mengubah batu menjadi pasir, mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, fisik yang lemah menjadi kuat seketika. Demikianlah kini Muhammad telah berganti pengasuh. Kali ini ia jatuh ke tangan kakeknya, seorang bangsawan dan pemimpin Quraisy yang disegani karena kewibawaannya. Kendati demikian, Muhammad tidak merasakan perbedaan yang berarti. Baginya sama saja tinggal bersama ibu susu Halimah, bersama ibu kandung Aminah, atau dengan kakeknya Abdul Muthalib. Semua di mata Muhammad memiliki kedudukan yang sama istimewanya. Tidak ada yang melebihi satu sama lain. Karena tentu saja ketiga orang itu sama-sama menawarkan cinta yang tulus dan ikhlas padanya. Inilah yang membuatnya tak pernah merasa sendiri atau kekurangan cinta. Mereka yang ada di sekelilingnya selalu siap menjadi pelindung baginya, menjaganya dengan curahan kasih yang dalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ittaqullah wa idza quri'a al-Qur'an wa ansitu la'allakum turhamun. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وعنا في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم